Shalom, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kiranya kita boleh semakin terberkati dengan pengenalan yang semakin bertambah akan Allah dan akan kasih-Nya. Firman Tuhan bagi kita dalam kesempatan ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamaian, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali disadari atau tidak, hati kita sering menjadi muara dari rasa ego diri, rasa kesombongan, iri hati, dengki, mementingkan diri sendiri, dan banyak hal-hal yang tidak baik lainnya. Dan bila hal ini telah bermuara pada hati kita, maka dapat dipastikan bahwa di sana akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tambah lagi dengan campur tangan hal-hal lain yang mungkin dapat memantik persoalan-persoalan yang lebih besar, kekacauan-kekacauan yang lebih besar. Tanpa hikmat dari Tuhan, sesungguhnya teman-teman, memanajemen hati kita, maka hati kita dapat menjadi sumber bencana. Namun dengan hikmat dari Tuhanlah kita mampu memanajemen hati kita, memanage hati kita, sehingga hati kita boleh menjadi muara dari kebaikan, boleh menjadi muara dari cinta kasih dan damai yang Tuhan Yesus teladankan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini Yakobus memaparkan sekurang-kurangnya dua macam hikmat. Yang pertama, kita boleh lihat hikmat yang berasal dari dunia, dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Allah. Melalui penjelasan Yakobus, kita boleh diingatkan teman-teman bahwa orang-orang yang berhikmat tidak akan mendatangkan kekacauan, apalagi menciptakan perselisihan, pertikaian, dan hal-hal yang bertentangan dengan damai, yang sesungguhnya menjadi ciri khas dari kehadiran Allah melalui kehadiran anak-anaknya di segala tempat, di segala waktu. Sebab sesungguhnya kehadiran dari anak-anak Allah itu akan mendatangkan kedamaian, jauh dari perselisihan, karena masing-masing anak-anak Allah menjalankan kehidupan sehari-harinya, menjalankan kehidupannya dengan sikap yang lemah lembut. Sebagaimana dalam bagian kitab Injil, Yesus mengingatkan bahwasanya berbahagialah mereka yang lemah lembut. Satu rasa bahagia, satu kesempatan untuk berbahagia bagi orang-orang yang lemah lembut. Sebaliknya teman-teman, bila kita memperhatikan firman Tuhan ini dari ayat 13 sampai 18 secara keseluruhan, maka kita boleh melihat orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan berpegang pada hikmat dunia adalah orang-orang yang jiwanya dipenuhi dengan kesombongan, jiwanya dipenuhi dengan iri hati, jiwanya yang dipenuhi rasa dengki, jiwanya yang dipenuhi dengan ego diri, bertindak seolah-olah membela kebenaran, tetapi sebenarnya memanipulasi kebenaran. Tidak hanya itu teman-teman, mereka juga hidup dalam perselisihan. Orang-orang yang mengandalkan hikmat duniawi, sesungguhnya seluruh hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat yang tidak baik, berbuat hal yang bertentangan dengan buah-buah roh itu sendiri. Maka sesungguhnya teman-teman, hikmat Allah menuntun kita pribadi lepas pribadi dalam kehidupan personal kita untuk memiliki kemurnian hati, untuk memiliki kesadaran, menyadari akan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tertuntun
dituntun Allah, dituntun Roh Kudus-Nya untuk menjadi pelaku firman-Nya dan menjaga hidup kita berada dalam kebenaran, berada dalam kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mintalah dan milikilah hikmat yang berasal dari Allah, hikmat yang dari atas itu, hikmat yang bersifat murni, hikmat yang bersifat damai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan, hikmat yang akan menuntun kita untuk memiliki cara hidup yang baik dan dapat menyatakan perbuatan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan demikian teman-teman, kita dimampukan untuk menjadi seorang juru damai, pembawa kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita secara personal. Selamat merenungkan firman Tuhan ini jauh lebih dalam dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.